Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen. Di sini judul tugas proyeknya adalah rancangan usaha bisnis coffee shop atau coffee cafe Koir. Yang pertama adalah kelompok anggota kelompok saya. Berikutnya ini adalah latar belakang dari cafe Koir tersebut. Bisnis coffee shop merupakan salah satu bentuk usaha yang ternyata mampu memberikan keuntungan yang sangat menjanjikan. Usaha ini akan mampu memberikan keuntungan yang besar jika dilaksanakan dengan baik dan benar. Meskipun terlihat sederhana, namun bisnis kopi ini mampu menghasilkan pendapatan yang besar bagi pelakunya. Penikmat minuman hitam berkafein ini cukup besar di Indonesia. Bisnis kafe ini tidak hanya terbatas pada penjualan kopi, tetapi juga melibatkan penawaran berbagai produk makanan dan minuman. Kafe modern seringkali menyajikan makanan berat, kue-kue tradisional, pastry, dan sejumlah minuman non-kopi seperti teh, jus buah, smoothie, dan minuman ringan lainnya. Berikutnya ini adalah tujuan kami membuat usaha coffee shop ini. Yang pertama ialah memberikan pengalaman unik, yaitu salah satu tujuan utama bisnis coffee shop adalah menyediakan pengalaman yang unik bagi pelanggan. Yang kedua adalah menyediakan ruang kerja alternatif. Dengan semakin banyaknya pekerja independen dan pengusaha kecil, coffee shop juga bertujuan menyediakan ruang kerja yang nyaman. Dan yang ketiga adalah menyajikan produk berkualitas tinggi. Maksudnya ialah tujuan bisnis ini adalah memberikan produk yang memenuhi standar kualitas tinggi dan menciptakan citra merek yang positif. Dan yang terakhir adalah berkontribusi pada komunitas lokal yang artinya ini dapat dilakukan dengan mendukung produk lokal, menyelenggarakan acara komunitas, atau berpartisipasi dalam kegiatan amal. Berikutnya ialah visi misi kami. Yang pertama, visi itu adalah menjadi destinasi kafe yang unggul dan menggabungkan nuansa tradisional Indonesia dan sentuhan Eropa, menciptakan pengalaman kopi yang luar biasa dan menjadi pusat pertemuan komunitas yang dinamis. Berikutnya adalah visi misi kami ialah yang pertama memberikan pengalaman kopi berkualitas tinggi, memberikan pelayanan terbaik, melestarikan keunikan budaya, menjadi tempat pertemuan komunitas, dan terakhir keterlibatan dengan pelanggan. Ini sedikit cerita tentang Cafe Koir yang kami buat. Cafe Koir merupakan sebuah destinasi kopi yang memeluk kehangatan dan keceriaan, di mana setiap tegukan membawa Anda dalam perjalanan rasa yang mendalam. Nama Cafe Coir sendiri terinspirasi dari kata coir yang berarti hati dalam bahasa Prancis, menciptakan suasana yang membumi dan penuh kasih di setiap sudutnya. Dalam arti lain juga, Coir merupakan singkatan dari kopi ireng. Berikutnya adalah lokasi dari Cafe Coir sendiri itu berlokasi di Jalan Legend Ertasting nomor 1 Buakana, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, atau terletak di bersebelahan dengan kantor Bapas kelas 1 Makassar. Cafe Koir sendiri beroperasional setiap hari mulai pukul dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam waktu Indonesia Tengah. Berikutnya adalah peta situasi eh, Cafe Coir sendiri. Ini adalah gambar atau peta peta situasi yang kami ambil dari AutoCAD.
atau yang kami buat di AutoCAD. Yang pertama, yang pertama adalah yang putih ini adalah Cafe Color sendiri. Yang kedua ini adalah kantor Bapas kelas 1 Makassar, dan yang biru ini adalah Fireplace Hertasning, dan yang ungu ini adalah kantor ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, dan yang pink ini adalah Makassar City Council, dan yang biru ini adalah maaf, yang tadi ini adalah BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan, dan yang ini adalah Fireplace Hertasning, dan yang ini adalah Bank BRI Hertasning, dan yang terakhir ini eh, Hotel Amaris, dan yang merah-merah ini adalah jalan. Dan ini adalah side plan dari cafe Koyer kami sendiri. Ini yang di depan ada eh ini ada parkir belakang, dan ketika orang masuk pertama kali yang ditemui adalah resepsionis. Oh, di sini juga ada parkir, tapi parkir valet. Di sini ada beberapa meja dan kursi. Di sini juga terdapat dua toilet. Yang pertama di sini toilet wanita, dan di sini eh, toilet laki-laki. Di sini juga terdapat ruang kerja dan ruang rapat. Di sini ada dapur dan kitchen bar. Berikutnya adalah segmentasi pasar. Yang pertama geografis. Eh, Cafe Koir merupakan kafe yang berada di tengah kota Makassar, dapat menargetkan pelanggan yang tinggi ataupun bekerja di sekitar area tersebut. Yang kedua adalah demografis. Segmentasi demografis akan melibatkan berbagai kelompok usia dari latar belakang. Cafe Koir akan menjadikan mahasiswa Makassar sebagai target pasar yang mencari tempat bersantai atau berkumpul dengan teman. Sementara orang kantoran mungkin mencari tempat untuk rapat atau bekerja sambil menikmati kopi. Dan yang ketiga, psikografis. Segmentasi psikografis dapat mencakup preferensi dan gaya hidup pelanggan. Cafe Koir menyesuaikan interior dan suasana untuk menarik kelompok yang lebih muda dengan gaya hidup yang dinamis, atau memberikan ruang yang tenang untuk pelanggan yang mencari tempat untuk bekerja atau membaca. Dan yang terakhir, perilaku. Segmentasi berdasarkan perilaku melibatkan analisis cara pelanggan berinteraksi dengan kafe. Ini mencakup frekuensi kunjungan, pola pembelian, dan preferensi produk. Eh, Berikutnya adalah price list dari menu yang disediakan Cafe Koir tersebut. Yang pertama ada beberapa jenis dari makanan berat, pastry, atau cake. Di makanan berat tersebut tersedia nasi goreng ayam, sapi, udang cumi, mie ayam lada hitam, ayam penyet, soto Betawi, sate lilit. Dan pastry tersedia eclairs, croissant, cream puff, direct. Itulah menunya. Dan tersebut di cake ada barongko, taripang, songkolo bagadang, jalangkote. Berikutnya price list menu dari minuman tersebut ada beberapa jenis. Eh, Jenis yang pertama ada kopi, non-kopi, milkshake, dan yogurt. Ini ada beberapa menu yang tersedia dari beberapa jenis yang kalian bisa baca. Eh, ini dan ini dan ini dan ini. Berikutnya adalah eh, struktur biaya. Di sini ada beberapa struktur biaya yang tersedia. Yang pertama adalah biaya lokasi yang mencakup ini, biaya perizinan dan legalitas,
biaya peralatan dan furnitur, biaya stok dan bahan baku, biaya pemasaran dan promosi, biaya SDM, biaya listrik, air, dan utilitas lainnya, biaya keamanan, cadangan, dan biaya terduga, biaya desain interior dan eksterior. Berikutnya ini adalah eh, estimasi keuntungan. Ada beberapa estimasi keuntungan juga di sini ada asumsi yang meliputi ini rata-rata penjualan harian, keuntungan kotor, pajak 10%, biaya operasional atau dan pendapatan kotor yang dihitung bulanan, ada keuntungan kotor yang dihitung bulanan, ada pendapatan kotor yang dihitung harian, dan ada pajak yang dihitung per bulan, ada keuntungan bersih yang dihitung per bulan, dan keuntungan bersih yang dihitung tahunan. Nah, di sini ada beberapa masalah potensial. Yang pertama adalah persaingan tinggi. Kafe adalah bisnis yang sangat kompetitif. Persaingan tinggi dapat mengakibatkan penurunan harga atau margin keuntungan. Dan yang kedua adalah fluktuasi harga bahan baku. Eh, Maksudnya harga bahan baku seperti kopi dan susu dapat mengalami fluktuasi. Kenaikan harga ini dapat mempengaruhi biaya operasional. Dan yang ketiga adalah ketergantungan pada pasar lokal, bergantung pada pelanggan lokal yang dapat menjadi resiko jika ada perubahan dalam preferensi atau ekonomi lokal. Dan yang terakhir adalah tingkat keberlanjutan. Faktor-faktor seperti tren lingkungan dan keberlanjutan dapat mempengaruhi citra dan keberlanjutan bisnis. Berikutnya adalah resiko-resiko dalam membangun kafe koir tersebut. Yang pertama, resiko keuangan yang per- eh, kurangnya arus kas, perubahan musiman atau fluktuasi penjualan dapat menyebabkan kurangnya arus kas yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk membayar tagihan atau gaji karyawan. Dan yang kedua, pertumbuhan yang kurang. Jika bisnis tidak dapat mencapai pertumbuhan yang diinginkan, laba bersih dan nilai perusahaan mungkin tidak dapat meningkat seperti yang diharapkan. Dan yang kedua, eh, resiko keselamatan pangan. Di sini terdapat satu resiko ketidakcocokan selera pelanggan, perubahan dalam selera atau preferensi pelanggan dapat berdampak negatif pada popularitas menu. Di sini ada beberapa hambatan operasional. Yang pertama, ketidakstabilan SDM. eh, Kesulitan yang artinya kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan karyawan yang berkualitas dapat mengganggu operasional harian. Dan yang kedua, pemeliharaan peralatan. Mesin kopi dan peralatan dapur lainnya memerlukan pemeliharaan berkala. Kegagalan peralatan dapat mengganggu pelayanan dan merugikan reputasi. Dan yang ketiga, kurangnya pemasaran efektif. Kesulitan dalam mencapai dan mempertahankan pelanggan baru dapat terjadi jika strategi pemasaran tidak efektif. Dan yang keempat, perubahan kebijakan pajak atau peraturan. Perubahan dalam peraturan pajak atau kebijakan kesehatan dapat mempengaruhi biaya operasional dan kepatuhan bisnis. Dan yang terakhir, ini selanjutnya pengaruh media sosial. Ulasan negatif atau kontroversi yang viral di media sosial dapat merugikan reputasi dan mengurangi kunjungan pelanggan. Nah, kalau ada kalau ada hambatan pasti ada solusi. Dan ini adalah beberapa tindakan alternatif untuk mencegah eh, hambatan tersebut. Pertama, tindakan alternatif untuk mengatasi masalah potensial. Yang pertama,
hambatan persaingan tinggi. Kita bisa fokus pada diferensiasi produk atau pelayanan untuk membedakan kafe dari pesaing, tingkatkan pengalaman pelanggan dan ciptakan suasana yang unik. Berikutnya, fluktuasi harga bahan baku. Kita bisa mengimplementasikan kontrak pembelian jangka panjang untuk harga bahan baku kunci. Jalin kemitraan dengan pemasok yang dapat memberikan stabilitas harga. Dan yang ketiga, ketergantungan pada pasar lokal. Kita bisa mengekspansi ke pasar yang lebih luas atau penawaran layanan pengiriman untuk menjangkau pelanggan di luar wilayah lokal. Berikutnya, tingkat keberlanjutan. Bangun citra keberlanjutan melalui praktik bisnis, ramah lingkungan, dan keterlibatan dalam inisiatif sosial. Berikutnya, untuk masalah resiko keuangan, kita bisa mengatasi tersebut. Contohnya, kurangnya arus kas, kita bisa membuat rencana keuangan yang lebih konservatif dan pertimbangkan penyusunan cadangan dana darurat untuk mengatasi fluktuasi arus kas. Dan yang kedua, pertumbuhan yang kurang. Kita bisa mengidentifikasi peluang ekspansi baru seperti membuka cabang baru atau menggandakan pemasaran untuk menarik pelanggan baru. Berikutnya, untuk hambatan operasional, contohnya ketidakstabilan sumber daya manusia, kita bisa berinvestasi dalam program pelatihan dan retensi karyawan, buat lingkungan kerja yang positif dan memberikan insentif insentif bagi karyawan yang berprestasi. Dan yang kedua, pemeliharaan peralatan. Kita bisa melakukan pemeliharaan preventif secara teratur dan pertimbangkan untuk memiliki kontrak pemeliharaan dengan penyedia jasa. Berikutnya adalah untuk hambatan resiko keselamatan pangan. Di sini contohnya ketidakcocokan selera pelanggan. Kita bisa aktif memantau tren pasar dan selalu siap beradaptasi dengan perubahan selera pelanggan. Buat survei pelanggan untuk mendapatkan umpan balik. Dan yang berikutnya adalah hambatan pemasaran. Di sini terdapat kurangnya pemasaran efektif. Kita bisa menggunakan strategi pemasaran multikanal, termasuk pemasaran digital dan promosi khusus. Analisis dan perbarui strategi pemasaran secara teratur. Berikutnya, perubahan kebijakan pajak atau peraturan. Kita bisa mempertahankan pemahaman yang baik tentang peraturan pajak dan kebijakan kesehatan, jalin hubungan baik dengan pejabat pemerintah setempat dan eh, industri. Berikutnya, pengaruh media sosial. Kita bisa mengelola reputasi secara aktif melalui tanggapan cepat terhadap ulasan, keterlibatan positif di media sosial, dan pembangunan citra positif secara online. Eh, kita eh, kita sudah berada di fase terakhir presentasi. Di sini terdapat kesimpulan. Kesimpulannya adalah nama Koir yang berasal dari Coeur mencerminkan tekad bisnis untuk membawa kehangatan hati ke dalam secangkir kopi. Dari uraian Kopi Koir dapat disimpulkan bahwa bisnis kafe ini tidak hanya menawarkan eh, kopi yang berkualitas tinggi, tetapi juga menciptakan pengalaman kuliner yang menyeluruh dengan menyatukan unsur tradisional Indonesia dan nuansa Eropa dengan menu yang beragam. Suasana yang ramah dan komitmen terhadap keberlanjutan, Cafe Koir bukan sekedar tempat untuk menikmati hidangan lezat, tetapi juga menjadi tempat pertemuan komunitas yang hangat dan inklusif. Di sini terdapat saran eh, Cafe Koir dapat memastikan kesuksesan berkelanjutan melalui beberapa strategi seperti menjaga kualitas tinggi dari biji kopi hingga hidangan, inovasi menu rutin, program loyalitas, praktik bisnis ramah lingkungan, keterlibatan dalam kegiatan komunitas, pemasaran digital, manajemen stok efisien, investasi dalam pelatihan karyawan, analisis umpan balik
pelanggan dan dukungan pada pemasok lokal. Dengan menerapkan saran ini secara holistik, Cafe Koir ini dapat memperkuat posisinya sebagai destinasi unggulan, membangun hubungan berkelanjutan dengan pelanggan, dan berkembang dalam pasar yang kompetitif. Sekian dari kelompok kami, atau sekian dari saya untuk mempresentasikan eh, PPT dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.